Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog ya. Di vlog monolog podcast TMC Blog Podcast kali ini kita nggak akan membahas mengenai masalah lap time, teknik mesin dan lain-lain, tapi kita lebih ke arah politik dan bisnis di balik layar MotoGP gitu loh. Sesuatu yang saya sebut sebagai dapur rekamannya dari balapan motor prototipe paling bergengsi di dunia ini. Topik utama kita kali ini adalah misteri macetnya dari informasi silly season dan hubungannya dengan perjanjian Concordia ala MotoGP. Jadi, secara umum ya, kita semua pasti merasakan ya bahwa ada sesuatu yang aneh ya dari musim ini gitu ya. Informasi silly season ya, lebih ke masalah line up dari pembalap MotoGP khususnya untuk tahun depan 2027. Secara umum kita mengetahui bahwa kebanyakan kontrak dari pembalap MotoGP itu habis di akhir musim 2026. Tapi kalau kita ingat ya, di masa tes pramusim, baik itu di Thailand dan di Sepang Malaysia kemarin, itu informasinya udah kayak apaan gitu ya. Jadi kayak kita tuh kayak dikasih air bah mengenai informasi silly season dan rumor-rumor. Ini sesuatu yang nggak biasa di MotoGP di tahun-tahun sebelumnya. Informasi dari kayak misalkan Fabio Quartararo ke HRC, terus habis itu ada Pedro Acosta ke Ducati gitu ya, terus habis itu Alex Marquez yang akan diambil oleh KTM Factory dan lain-lain. Itu panjang banget, itu hadir dalam satu paket 1, 2, 3 hari, breng gitu semuanya. Saya pikir ini adalah salah satu yang merupakan efek dari hadirnya Liberty Media sebagai pemilik dari MotoGP. Liberty Media udah pasti dong, background, sudut pandang semuanya dari media, dan menggunakan model silly season yang diamprukin kayak begitu, itu saya pikir merupakan sesuatu yang mungkin ya buat teman-teman sekalian yang mengetahui informasi mengenai Formula 1 itu mungkin di tahun-tahun lalu juga seperti itu mungkin ya. Namun kayak begitu, informasi silly season itu udah kayak hit and run. Tiba masuk break gitu gede, meledak gitu ya. Terus habis itu hilang. Wow, gaya khas dari Liberty Media banget. Gede, informasinya gede, dijatohin, break, lalu setelah itu radio silent, sepi, hening. Nah, kenapa pabrikan seperti Ducati, KTM, Aprilia, bahkan Yamaha dan Honda seolah-olah kayak ngerem pengumuman kontrak jangka panjang mereka untuk tahun 2027 dan seterusnya gitu loh teman-teman sekalian. Nah, jawabannya menurut analisis yang saya coba himpun bermuara pada satu dokumen sakral teman-teman sekalian. Calon dari Concord Agreement ala MotoGP. Kenapa? Karena agreement atau perjanjian kerjasama antara pemilik dari MotoGP, dalam hal ini Liberty Media yang diwakili oleh MotoGP Sport Entertainment dengan MSMA, yaitu barisan dari pabrikan dan juga IRTA yang merupakan barisan dari pembalap plus juga tim-tim satelit. Nah, apa sih sebenarnya perjanjian Concordia ala MotoGP ini? Nah, jika teman-teman sekalian mengikuti Formula 1, istilah Concord Agreement pasti sudah nggak asing. Ini adalah kontrak komersial yang mengatur hubungan antara pemegang hak komersialnya ya. Kalau di MotoGP, Dorna sekarang merupakan MotoGP Sport Entertainment di bawah payung Liberty Media, dan badan pengaturnya yaitu FIM kalau di MotoGP, kalau di F1 mungkin FIA, dan tim-tim yang bertarung di lintasan ya bergabung dalam IRTA gitu loh teman-teman sekalian. Nah, di MotoGP kita berada di ambang berakhirnya periode lama dan memasuki periode baru untuk 2027 ya sampai 2031. Perjanjian ini akan mengatur kayak berapa banyaknya uang subsidi yang diterima tim satelit, berapa pembagian keuntungan dari hak siar televisi, bonus-bonus yang didasarkan pada klasemen konstruktor, dan yang paling penting komitmen pabrikan untuk tetap bertahan di MotoGP. Jangan sampai tiba-tiba 2-3 tahun keluar. Nah, jadi tanpa tanda tangan di atas dokumen ini secara legal, sebuah pabrikan belum terikat untuk balapan mulai tahun 2027 teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan kayak Ducati belum tanda tangan, mereka belum terikat untuk bisa atau harus untuk balapan mulai dari 27. Nah, disinilah masalahnya bermula teman-teman sekalian.
Kenapa informasi kontrak pembalap itu bisa macet? Logikanya gini, bagaimana ya sebuah pabrikan mau mengontrak pembalap bintang dengan nilai jutaan euro untuk mulai tahun 2027 kalau mereka sendiri belum menandatangani perjanjian komersial dengan Dorna atau Liberty Media, atau mereka belum dapat kayak kepastian mengenai bisnis mereka di MotoGP. Nih, ada resiko finansial dan legal yang besar kalau misalkan mereka belum tanda tangan. Pabrikan perlu kepastian berapa jatah bisnis yang saya dapatkan nanti ketika misalkan MotoGP mulai 2027 berjalan. Jika jatahnya belum jelas atau masih dalam tahap negosiasi yang alot, mereka pasti akan menunda untuk memberikan komitmen jangka panjang kepada pembalapnya gitu dia. Ini alasan utama mengapa silly season yang biasanya ramai ya di tahun-tahun lalu gitu ya. Sekarang seperti kayak yang tadi gitu, hit and run, gede, terus tapi hening. Nggak ada lagi berita-berita lain gitu ya. Jadi semua orang tuh menunggu, semua orang saling intip, wait and see. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik. Apakah diamnya pabrikan ini sekedar prosedur administratif? Kalau menurut kami TMC Block kayaknya nggak begitu ya. Ada kemungkinan besar ini adalah sebuah strategi, lebih ke sebuah strategi. Teman-teman sekarang bisa bayangin, Liberty Media baru aja masuk mengambil alih kepemilikan dari MotoGP ya, dari Dorna ya, mengambil berapa persen dari Dorna. Mereka punya ambisi besar untuk meningkatkan komersial MotoGP, menjadikannya sebesar F1. Karena walaupun memang secara umum ini dunia yang berbeda. Di sisi lain, para pabrikan tahu bahwa Liberty Media butuh kepastian komitmen dari mereka untuk menjual produk MotoGP ini ke sponsor dan investor. Pabrikan-pabrikan ini seolah berkata nih kepada Dorna, ya, MotoGP Sport Entertainment dan juga Liberty Media. Oke, kalian ingin balapan dengan mesin 850 cc yang baru, yang risetnya butuh dana jutaan euro. Kalau begitu, beri kami pembagian nilai komersial yang lebih adil. Pabrikan menuntut jatah bisnis yang lebih besar teman-teman sekalian mulai tahun depan. Mereka ingin porsi kue dari pendapatan global MotoGP yang meningkat. Menggunakan momentum belum tanda tangan kontrak 2027 adalah sebuah alat bargaining atau alat tawar yang cukup kuat. Selama mereka belum tanda tangan dengan Liberty Media, mereka akan pegang kendali atas masa depan grid MotoGP. Ya, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Selain soal uang, ada juga soal regulasi teknis. Kita tahu 2027 akan ada regulasi teknis baru. Pengurangan kapasitas mesin jadi 850 cc, penghapusan perangkat ride height device, dan pembatasan dari dimensi dari aerodinamika. Bagi pabrikan, transisi ini tuh akan sangat mahal. Mereka harus desain mesin dari nol. Jadi sangat masuk akal jika mereka ingin kompensasi yang sepadan teman-teman sekalian dari perjanjian Concordia tersebut. Mereka ingin memastikan bahwa aturan yang dibuat tidak hanya bagus untuk tontonan, tapi juga masuk akal secara bisnis bagi departemen balap mereka. Lalu apa sih sebenarnya dampaknya bagi pembalap? Pembalap pun kalau menurut kami itu sekarang itu dalam posisi yang sulit sih. Mereka ingin mengamankan kursi masa depan, tapi pintu di kantor manajemen tim itu masih terkunci rapat. Karena urusan di lantai atasnya, urusan direksi-direksi mereka itu belum selesai teman-teman sekalian. Mungkin hanya kasus launching kontrak Bezeki aja satu-satunya yang lolos gitu ya, yang keceplosan dari sisi pabrikan. Dan itu kalau nggak salah ya, pabrikan-pabrikan lain ya, Ducati, Honda, Yamaha, ATM itu ngegrendengin Aprilia kali itu. Lu kok duluan sih? Gimana? Kita kan udah janjian bakalan untuk pegang ini sebagai alat bargaining gitu ya. Kita mungkin akan melihat kontrak-kontrak jangka pendek 1 tahun dengan beberapa klausul exit ya sebagai jembatan 2027. Namun selama perjanjian Concordia ini belum menemui titik temu antara tuntutan pabrikan dan tawaran Liberty Media, kita tuh kayaknya jangan harap deh untuk bisa mendengar pengumuman besar dalam jangka waktu dekat. Jadi sampai ini nih awal April pun kayak yang diem-dieman aja nih. Jadi kesimpulannya gimana? Macetnya informasi silly season ini bukan karena tidak ada pembalap berbakat atau tidak ada uang, tapi karena
terjadi perang urat saraf di meja perundingan bisnis, tapi di tingkat yang paling atas, teman-teman sekalian. Liberty Media ingin menaikkan taruhan, sementara pabrikan menuntut pengembalian investasi yang lebih pasti. MotoGP 2027 bukan soal mesin baru, tapi soal tatanan ekonomi baru di dunia balap. Informasi yang terakhir itu sebenarnya Liberty Media udah oke, tapi dia memberikannya nilainya fix gitu ya, fix berapa juta euro gitu. Sementara bagi pabrikan itu mereka inginnya adalah persentase dari hak siar. Jadi ya selama ini tuh pembicaraan ini sedang mencari titik temu di antara dua yang sudah ada itu aja. Itu aja teman-teman sekalian. Terima kasih udah mendengarkan TMC Blog Podcast mengenai hal ini ya. Kita akan update kalau memang misalkan dari hal ini tuh nanti ada pembaruan yang benar-benar confirm gitu ya. Itu aja, sampai bertemu kembali. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.